3 tahun konten baru bisa beli harga 2 jutaan. Nah, lama kan cuman pakai 400 WP. 3 tahun loh guys, 400 WP. Kalian pengikut saya di channel ini yang baru sekitar nimbrung setengah tahun udah ribuan WP loh guys. Saya kalah telak. Tapi kalau saya nuruti gengsi, nah saya harus ngerakit sampai ribuan WP juga. Karena prinsip saya itu ngerakit panel surya sesuai kebutuhan saya. Ketika saya sudah merasa cukup, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sehat selalu ya. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya, dalam segala aktivitasnya. Pokoknya semua yang baik-baik buat kalian guys. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu tentang PLTS yang terutama berkaitan seberapa penting sih besaran WP panel surya untuk kalian pakai. Nah, jadi ini sangat berkaitan ya guys, terutama nih untuk budget. Karena budget itu menentukan besaran WP panel surya. Yang kedua itu berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang mau kita gunakan itu sesuai dengan WP panel surya. Tentu aja ini akan pembahasannya nggak bisa secara umum ya guys. Karena ini agak sulit gitu kalau untuk dicerna gitu. Nah, konsepnya karena sulit untuk dicerna, maka di sini akan saya ambil dari sisi gampangnya aja ya guys. Saya nggak akan bahas terlalu detail, tapi membahas dari masalah kita mengkonsepkan mengkonsepkan sebuah panel surya yang mau kita pasang itu cocok untuk kita. Yang pasti video ini tidak ada yang namanya hitung-menghitung. Kita hanya berpatokan pada sebuah gambaran sederhana. Jadi saya ini merakit sebuah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, bertujuan untuk backup dan juga sekalian untuk nambang listrik gitu ya guys. Poinnya di situ. Tapi saya jadi punya keuntungan tersendiri, yaitu setiap hari bisa ngerasain listrik gratis. Listriknya gratis, alatnya bayar. Nanti biar nggak dikomplain ya. Akinya boros, iya setuju saya. Akinya cepet rusak, iya setuju saya. Nah, semuanya itu pokoknya ada plus minusnya ya guys. Yang penting kita sesuaikan aja. Kalau kalian yang suka bermain PLTS, nggak mau kayak istilahnya gambling dan nanti akinya beli jutaan rupiah cepat rusak, saya sarankan main PLTS baterai lithium aja. Yang kecil-kecilan dulu, 120 WP ke bawah, itu nggak rugi-rugi banyak ya guys. Tapi kalau kalian main ratusan WP up to 5000 WP itu biasa dipakai untuk kelas rumahan, dari bawah sampai kelas menengah itu sampai 5000 WP. Nah, itu baru ngerasa nanti kalau akinya cepat rusak dan lain-lain. Nah, semuanya itu karena semakin besar apa yang kita rakit, nafsu kita untuk menggunakan sistem PLTS di perangkat-perangkat yang berat itu semakin besar. Maka kita secara nggak sadar akan melakukan penyiksaan yang nyata kepada aki kita. Untung-untung aja kalau akinya pakai lift PO4 ya. Kalau pakai aki biasa kayak punya saya, wassalam dah, pokoknya cepet banget rusaknya guys. Jadi penting banget ya, kalian harus menentukan mana aki yang terbaik buat kalian dan mana panel surya, sebesar mana panel surya yang cocok buat kalian gitu. Kalau untuk pemula, terutama kelas bawah, kelas low budget kayak saya, mainlah 120 WP dulu gitu ya guys, ke bawah. Udah itu enak banget. Ya maksimalnya aja kayak 300 WP, karena per 300 WP itu ideal dengan aki sebesar 100 ampere hour 12 volt ya guys, per 300 WP. Jadi kalau kalian beli aki 300, beli aki 100 AH 100 ampere hour, cocok sekali dipasangi panel surya sebesar total 300 WP. Jadi susunan 100 WP kali 3 di paralel ya guys. Jadi seperti itu cocok banget pokoknya. Lalu pendapat saya tentang seberapa penting besaran panel surya yang mau kita pasang. Nah, kalau saya sendiri gini ya guys,
besar panel surya yang mau saya pasang itu sebenarnya nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Ya, itu khusus untuk saya. Mungkin bagi sebagian orang bisa menganggap itu penting gitu. Karena akan menentukan kapasitas penambangan listrik per hari digunakan untuk beban per hari. Misal untuk panel surya 1000 WP. Nah, itu kurang lebih bisa dapat 3 kilowatt per hari sampai dengan 4 kilowatt hour per hari. Kurang lebih segitu. Nah, di situ bisa kita estimasikan untuk penggunaan beban apa aja, gitu ya. Nah, sekarang karena saya sudah merujuk ke arah nggak terlalu penting pada besaran panel surya, karena saya punya konsep sederhana ya guys. Konsep saya dalam merakit panel surya dari awal hanya untuk backup gitu. Karena dari awal hanya untuk backup. Maka saya dari dulu sampai sekarang upgrade-nya slow motion. Slow motion. Saya lebih baik keuangan untuk merakit PLTS itu saya gunakan untuk alat-alat yang lebih penting. Kalau saya ini misalnya konten kreator ya saya beli alat-alat untuk mendukung membuat konten. Terus bisa juga dibelikan untuk kebutuhan kayak perabotan rumah yang lebih efisien. Terus dibelikan semacam kebutuhan yang terutama lebih dominan dipakai untuk harian di luar gitu. Misal nih, misal kayak saya sering rapat di luar, maka lebih baik uangnya saya pakai buat beli-beli kayak baju batik dan lain-lain, sepatu yang bagus. Nah, misalnya kayak gitu. Untung saya nggak pernah rapat ya, guys. Tapi semua kembali kepada prinsip orang masing-masing ya, guys. Yang jelas PLTS menurut saya penting tidaknya sebuah kapasitas WP itu sebenarnya dari tujuan kalian dalam merakit PLTS. Jadi jangan ikut-ikutan temen. Temen ngerakit 1000 WP, terus kita ngerasa tersaingi atau gimana. Jangan ya guys, jangan. Pokoknya kita memburu nafsu biar diupload di konten, wah mewah, keren banget gitu. Jangan. Saya sendiri aja beli kayak ini, ya lama banget loh guys. 3 tahun konten baru bisa beli harga 2 jutaan. Nah, lama kan cuman pakai 400 WP. 3 tahun loh guys, 400 WP. Kalian pengikut saya di channel ini yang baru sekitar nimbrung setengah tahun udah ribuan WP loh guys. Saya kalah telak. Tapi kalau saya nuruti gengsi, nah saya harus ngerakit sampai ribuan WP juga. Karena prinsip saya itu ngerakit panel surya sesuai kebutuhan saya. Ketika saya sudah merasa cukup ya sudah. Nanti kalau ada dana lebih pengen nambah lagi ya itu belakangan gitu kan guys. Jadi nggak usah terlalu terbawa nafsu untuk merakit sebuah sistem PLTS ya guys. Dan sisanya kembali kepada kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.